Perkenalkan, nama saya Zikra Akila Nandina dari kelompok 3 dengan NIM 10572115923. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramadhani Aziz dari kelas M23J dengan NIM 1057211127523. Perkenalkan, nama saya Besek Fitri Ramadhani dengan NIM 1057211142423. Konsep pemikiran ekonomi kontemporer. Peran ekonomi Islam dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ekonomi Islam memiliki peranan yang signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penekanan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan kolektif, dan tanggung jawab sosial. Beberapa prinsip yang mendasari ekonomi Islam dan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Dalam pandangan ekonomi Islam, manusia berperan sebagai khalifah di bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan dan sumber daya alam. Prinsip ini mengharuskan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan agar manfaat sumber daya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Islam melarang praktik eksploitasi yang berlebihan dan pemborosan, yang membantu menjaga berkelanjutan ekonomi dan ekosistem. Distribusi kekayaan yang seimbang. Salah satu prinsip inti dalam ekonomi Islam adalah pentingnya distribusi kekayaan yang seimbang. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai alat untuk redistribusi kekayaan. Zakat sebagai bentuk kewajiban berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menciptakan landasan yang lebih stabil dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Islam mendorong investasi pada proyek sosial dan ekologis yang berkelanjutan, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya. Wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan komunitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, ekonomi Islam berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui prinsip-prinsip yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan berkelanjutan sosial dan lingkungan, dan mempromosikan pengelolaan sumber daya yang bijaksana, distribusi kekayaan yang seimbang, berpartisipasi aktif masyarakat, dan stabilitas ekonomi tanpa riba. Ekonomi Islam menawarkan model yang responsif dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tantangan dan peluang penerapan sistem perbankan syariah era digital. Tantangan: kompleksitas transformasi digital. Mengadopsi teknologi digital memerlukan investasi besar dalam hal infrastruktur dan pelatihan sumber daya manusia. Banyak bank syariah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan teknologi terkini yang membutuhkan biaya tinggi dan proses yang rumit. 2. Kompetisi dengan bank konvensional. Bank konvensional yang lebih dulu menerapkan teknologi digital memiliki keunggulan dari sisi efisiensi layanan digital dan cakupan pelanggan. Ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat bagi bank syariah. 3. Kurangnya literasi digital dan syariah. Masih terdapat banyak masyarakat yang kurang memahami konsep perbankan syariah, ditambah rendahnya literasi digital yang menghambat penerimaan layanan perbankan syariah berbasis teknologi. 4. Regulasi dan kepatuhan syariah. Tantangan lain terletak pada bagaimana menyesuaikan regulasi keuangan digital dengan prinsip syariah. Bank syariah harus menjaga kepatuhan terhadap hukum syariah yang kadang sulit dikombinasikan dengan inovasi digital tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Peluang: meningkatkan efisiensi operasional dengan digitalisasi, membantu bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat layanan bagi nasabah. 2. Jangkauan yang lebih luas. Teknologi digital seperti mobile banking dan fintech membuka peluang bagi bank syariah untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau belum tersentuh layanan perbankan.
3. Inovasi produk syariah. Era digital memberikan kesempatan untuk menciptakan produk keuangan syariah yang lebih inovatif seperti platform investasi halal berbasis digital atau layanan pembayaran yang sesuai dengan konsep prinsip syariah. 4. Kolaborasi dengan fintech. Kerjasama dengan perusahaan fintech memberikan peluang besar untuk mengembangkan layanan keuangan syariah yang lebih canggih dan mudah diakses, seperti pembayaran digital, crowdfunding halal, serta penggunaan teknologi blockchain yang sesuai dengan prinsip syariah. Memanfaatkan berbagai peluang dan mengatasi tantangan yang ada, bank syariah dapat terus berkembang dengan bersaing di era digital. Yang ketiga, bagaimana ekonomi Islam mampu mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Ekonomi Islam memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial ekonomi dengan menggunakan berbagai prinsip dan instrumen yang berfokus pada pemerataan kekayaan secara adil dan inklusif. Yang pertama, ada redistribusi kekayaan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan salah satu pilar dalam ekonomi Islam yang berfungsi untuk meredistribusi kekayaan. Selain zakat, infak dan sedekah juga berperan sebagai sarana sukarela yang memungkinkan kekayaan mengalir dari kelompok mampu yang memerlukan wakaf yang digunakan untuk proyek-proyek sosial seperti pembangunan sosial, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan struktur publik lainnya. Yang kedua, sistem bagi hasil yang mendukung keadilan ekonomi. Islam menerapkan sistem bagi hasil seperti mudaharabah dan musyarakah, di mana keuntungan serta risiko berbagi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang ketiga, menghindari riba untuk mencegah ketidakadilan. Dengan melarang riba, ekonomi Islam mencegah dampak negatif dari utang berbunga tinggi seringkali menjadi beban bagi masyarakat. Yang keempat, mendorong etika dan bertanggung jawab sosial dalam pengelolaan kekayaan. Prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya etika yang bertanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Ekonomi Islam mendorong pencipta lapangan kerja dengan memperdayaan ekonomi di tingkat lokal melalui kegiatan-kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu memberikan alternatif solusi atas krisis keuangan global. Mari kita lihat prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berpotensi menyediakan solusi alternatif untuk mengatasi krisis keuangan global. Beberapa prinsip utama seperti larangan terhadap riba ataupun bunga, penerapan sistem bagi hasil dalam investasi, serta penekanan pada keadilan dan kesejahteraan kolektif. Selain itu, konsep zakat dan distribusi kekayaan yang adil berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan sosial yang sangat diperlukan dalam proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Sejauh mana efektivitas produk keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat? Efektivitas produk keuangan syariah dalam memperluas inklusi keuangan di masyarakat cukup besar, meskipun masih ada beberapa kendala, faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitasnya. Faktor yang pertama ialah jangkauan yang lebih luas. Produk-produk keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah atau takaful, dan pembiayaan mikro syariah telah memperluas akses bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak dijangkau oleh sistem keuangan konvensional, terutama bagi mereka yang menghindari layanan berbasis bunga. Hal ini meningkatkan keterlibatan kelompok-kelompok tersebut dalam sistem keuangan formal. Yang kedua, ada sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, karena produk keuangan syariah selaras dengan prinsip-prinsip agama, terutama di negara-negara mayoritas muslim.
banyak masyarakat yang lebih memilih layanan ini dibandingkan layanan konvensional yang dianggap tidak sejalan dengan keyakinan agama mereka. Hal ini mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam sistem keuangan formal. Yang ketiga, produk yang terjangkau dan inklusif. Produk seperti pembiayaan mikro berbasis syariah serta lembaga zakat dan wakaf yang berfokus pada kesejahteraan sosial membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan tanpa syarat yang memberatkan. Ini berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit terlayani. Yang keempat, ada kendala regulasi dan literasi. Meskipun produk keuangan syariah memiliki potensi besar, masih terdapat tantangan berupa regulasi yang terkadang belum mendukung sepenuhnya, serta rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Kekurangnya pemahaman tentang cara kerja produk syariah, serta regulasi yang belum fleksibel, membatasi inovasi dan adopsi layanan secara luas. Secara keseluruhan, produk keuangan syariah cukup efektif meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem konvensional. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, perlu ada upaya peningkatan literasi